Kita lanjutkan wahai atuha. Nah, ini tadi sunnah ab'ad sudah selesai. Sunnah ab'ad sudah selesai. Kita lanjutkan wahai atuha. Sekarang sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu sunnah yang sunnah biasa. Jadi ketika meninggalkan kesunahan ini tidak usah sujud sahwi. Wahai atuha utawi hay'ah salat, hay'ah salatu salat wa arada lan dikarepake bihayatiha kelawan hayahnya salat iku ma sesuatu laisa kang ora ana apa ma iku rukunan rukun fiha ing dalam salat. Hayah ini bukan termasuk rukunnya salat, wala ba'don lan ora termasuk sunnah ab'ad yujbaru ditambal bisujud sahwi kelawan sujud sahwi. Jadi tidak termasuk sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad tadi kan ditambal dengan sujud sahwi. Kalau ini sunnah hay'ah ini tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Nah, maksudnya seperti itu. Iku khamsata asyara ana 15 apane haslatan perkarane. Yang pertama raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram, ila hadwi mangkibaihi, sampai lurus dengan kedua pundak. Nah, ini perlu kita praktekkan. Jadi yang pertama ini adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita disunahkan. Jadi yang perlu dicatat ini adalah disunahkan gitu. Disunahkan. Kalau ada orang takbiratul ihram tidak mengangkat tangan, Allahu Akbar langsung gini, ya sah salatnya. Jangan disalahkan. Karena itu hukumnya sunnah. Kalau tidak melakukan kan tidak apa-apa, tetap sah. Jadi ketika takbiratul ihram disunahkan mengangkat kedua tangan ila hadwi mangkibaihi, sampai lurus dengan kedua pundak. Jadi prakteknya seperti ini, kedua tangannya ini diangkat, Allah lurus. Jadi posisi tangan ini, posisi jari jempol lurus dengan apa ini namanya, telinga bagian bawah ini, telinga bagian bawah lurus dengan ini, tapi tidak usah di gini-gini, kan tidak usah, dikira-kira saja. Dan ujung jari yang atas ini lurus dengan telinga bagian atas, jadi dikira-kira aja, ngeten. Nah, dan telapak tangan ini menghadap ke kiblat, Allah. Seperti ini, Allahu Akbar, Allah. Nah, tangannya diangkatnya seperti ini. Nah, ini sesuai dengan mazhabnya Imam Syafi'i, cara mengangkat tangannya seperti itu, Allah, seperti ini. Jadi lurus hadwa mangkibaihi, lurus dengan pundak. Jari jempolnya ini ya sekitar hampir mendekati dengan telinga yang bagian bawah, ujung bagian atas ini ya kan sekitar lurus dengan telinga bagian atas. Nah, seperti ini. Allahu Akbar. Allah, seperti ini. Tangannya dibuka, jadi dalamnya telapak tangan ini lurus dengan kiblat. Allahu Akbar. Nah, ingatan ya. Kalau ada orang sholat tangannya diangkat di depan pundak, Allahu Akbar, ya memang ada riwayat yang lain mengatakan, mazhab yang lain ya seperti itu. Tapi kita jangan mudah menyalahkan, orang itu kok takbirnya seperti ini, takbirnya gini, ada yang gini, Allahu Akbar, ada yang gini. Nah, yang tidak ada itu yang tangannya di atas gini, Allah, ini tidak ada. Tangannya diangkat, angkat tangan kayak gini tidak ada. Atau ada lagi yang tangannya diputer-puter. Nah, itu sebenarnya dalam riwayat itu, dalam hadis itu tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad itu memutarkan tangannya. Mungkin karena menganggap bahwa tayamun itu mendahulukan yang kanan, itu kan disunahkan. Mendahulukan anggota yang kanan itu disunahkan. Tayamun namanya, tayamun, yumna kanan. Tayamun itu disunahkan, tetapi kemudian menganggap bahwa ketika takbiratul ihram juga pengen mendahulukan yang kanannya dulu. Itu sebenarnya muter-muternya tangan itu tidak sembarang muter-muter kelihatan gitu, tapi
itu adalah mendahulukan yang kanan. Allah mendahulukan gerakannya itu mendahulukan tangan yang kanan dulu kemudian putar gini. Nah itu gitu. Allahu Akbar gini. Itu maksudnya adalah pengen mendahulukan yang kanan, pengen mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Tapi ya kita kalau sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i ya langsung saja ngeten Allahu Akbar. Jadi posisi tangan langsung berada di tangan kanan berada di atas tangan yang kiri. Kemudian posisi tangan tadi ketika mengangkat tangan kan sudah ngeten nggih Allahu Akbar. Nah, kemudian posisi tangan ini ketika sendakep posisinya di mana? Ya memang ada beberapa versi, ada beberapa pendapat dari para ulama itu ada yang seperti ini, ada yang megangnya antara telapak tangan kanan berada di telapak tangan kiri ngeten, ada yang ngeten, ada yang pergelangan ketemu pergelangan ngeten, ya pergelangan ketemu pergelangan ya, ada yang ngeten. Nah, ada yang seperti ini. Jadi ada tiga cara. Yang pertama ngeten, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, ada yang ngeten gitu. Kan pernah lihat ada orang sholatnya gini. Ada yang pergelangan kanan nempel di pergelangan tinggi, jadi posisinya sendakemnya gini. Ada yang agak ke sini sedikit. Yang tidak boleh itu gini. Seperti orang kedinginan, tangan kanan nyentuh sikut ini tidak boleh. Seperti orang kedinginan seperti ini tidak boleh. Nah, ini tidak ada riwayatnya ini. Jadi yang pertama tadi pergelangan telapak tangan, pergelangan agak lebih sedikit. Tidak boleh sampai lebih menyentuh sikut, tidak boleh ini. Seperti orang kedinginan tidak boleh. Kemudian posisi tangan ini diletakkan di mana? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ini nah ini waraf'ul yadaini 'inda ruku'. Nah ini waraf'ul yadaini dan mengangkat kedua tangan 'inda ruku'i ketika ruku', wa 'inda raf'i dan ketika bangun minhu saking ruku', wa wad'ul yamin dan meletakkan tangan kanan ala shimali ing atase tangan kiri. Wa yakunani lan ono apa karone kedua tangan kanan dan kiri itu tahta sadrihi ing dalam disore dadane wong, wa fauqa suratihi lan dhuwure pusar di atasnya pusar. Jadi di bawah dada atasnya pusar. Nah berarti mriki nggih dada kan niki pusar niki ya berarti di antaranya nah mriki posisinya. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, menurut mazhabnya Syafi'i seperti itu. Jadi di atasnya pusat, di bawahnya dada. Ya memang untuk posisi tangan, meletakkan tangan ini juga memang ada beberapa cara, ada beberapa pendapat juga. Yaitu tadi kalau menurut Imam Syafi'i ini di atas pusar, di bawah dada. Ada yang di bagian kolbu, bagian jantung, jadi agak dimiringkan gini. Ini juga menurut Imam Syafi'i juga. Ada dua, yang pertama di tengah sini, yang kedua di pinggir sini. Kalau dipinggirkan seperti ini, dipaskan dengan hati, nggih. Hati posisinya seperti ini. Nah, dipaskan dengan hati. Maksudnya biar hatinya tenang, nah, dipegangi biar tenang. Jadi posisi tangannya sendakepnya agak miring sedikit. Riwayat yang lain menurut mazhab yang lainnya ada yang tangannya agak ke atas gini di bagian dada. Ada yang di atas, ada yang di bawah pusat juga ada, agak ke bawah kayak mau apa namanya? Jadi tangan di bawahnya pusat ada yang gini. Jadi seperti ini tidak usah dipermasalahkan, tidak usah disalahkan. Kalaupun kita sholat Allahu Akbar gini tangannya lembehan gini juga tidak masalah. Ini juga boleh juga, tidak usah sendakep tangannya lembehan kayak gini ya boleh gitu. Dan jangan disalahkan, orang itu kok sholatnya gitu, tidak sah. Oh tidak. Jadi kita jangan mudah menyalahkan orang. Kalau kita konsisten dengan mazhab kita, ya kita ikuti
tata cara sesuai dengan madhab kita Imam Syafi'i, ya kita Imam Syafi'i, karena rata di Indonesia ini sesuai madhabnya Imam Syafi'i. Kecuali kalau di negara yang lainnya di Maroko sana ikuti madhab Maliki, ya kita madhab Maliki kalau hidup di sana. Nah kalau kita di sini ya ikuti madhab Imam Syafi'i, ya kita usahakan untuk konsisten bagaimana tata cara sholat ataupun ibadah yang lainnya sesuai dengan Imam Syafi'i. Nah itu tadi meletakkan takbiratul ihram dan meletakkan tangan.